angka kematian tinggi. Mudah-mudahan nanti ke depan pada saat coklit di 2023 atau bahkan 2024 kita bisa memastikan bahwa yang hari ini meninggal itu sudah diperbaiki begitu ya, karena memang ke depan jangan sampai pada saat pemilu tahun 2024 yang meninggal itu muncul lagi kenanya di kita, walaupun memang nanti data itu berasal dari DP4 misalnya, tapi kan setidaknya ada ada proses yang sudah kita lalui. Walaupun memang sampai saat ini kan kita melakukan DPB, tapi di Undang-Undang 7-nya kan masih menggunakan DP4 dari Kemendagri begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan saya kira KPU punya punya solusi supaya kemudian juga DPB ini nanti bisa diakomodir, supaya nanti tidak akan muncul ego antara Mendagri mengotot pengen ngasih data sesuai dengan DP4, kemudian kita juga ngotot, kemudian karena memang kita DPB berkelanjutan. Saya kira pengalaman tahun 2019 bisa kita ambil pelajaran, Pak. Bagaimana tahun 2019 tiba-tiba kemudian kita mendapatkan salinan DP terbaru begitu ya, di detik-detik terakhir misalnya. Ada sekitar berapa ribu gitu ya, ada berapa ribu data yang kemudian harus kita coklat kemudian kita verifikasi begitu ya. Jadi saya kira nanti ke depan bukan berarti kemudian KPU punya data DPB berkelanjutan kemudian nanti Mendagri juga tidak memberikan data, tapi saya kira nanti bisa saja misalnya kejadian tahun 2019 tiba-tiba kemudian ada data yang harus kita verifikasi juga bisa saja begitu. Jadi saya balik lagi bahwa saya perlu apresiasi rekan-rekan di Perdatin bahwa dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini teman-teman bisa mendapatkan data update berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Karena saya kira terkait dengan data dan meninggal ini kalau tidak salah Pak Kadip ya, provinsi juga melakukan inventarisir ya. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang melakukan update terbaik, kemudian update yang meninggal dan yang lain juga itu kan kemudian di ranking begitu ya. Nah, saya kira nggak apa-apa, walaupun misalnya sekecil apapun yang sudah kita update, minimal ada ikhtiar yang kita lakukan. Itu saja saya kira Bapak Ibu semua sebagai pembuka rapat internal DVB bulan Juli tahun 2021 ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Pak Rahmat Suwanda Praja. Waktu dan tempat kami persilakan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan anggota KPK Sumedang, Pak Sekretaris, para Kasubag, Pak Jajang sebagai operator, rekan-rekan yang mungkin Pak Asep lagi dalam perjalanan dan nyusul. Mohon izin Pak Jajang untuk dibukakan akses untuk menampilkan. Ya, sudah. Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan dari Perdatin menyampaikan hasil pencermatan terhadap data yang bulan Juni ini sebagai tindak lanjut dari perintah undang-undang dan perintah PKPU Republik Indonesia. Sebagai bahan garis kita untuk pembahasan ini dibatasi ada beberapa hal: latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk dan mekanisme, jadwal pelaksanaan, konsolidasi pencermatan, hasil, siaran media, hambatan, permasalahan lain, dan tutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan latar belakang, ini juga kita sudah, ini kita tahu sepertinya bahwa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7, kemudian surat PLT KPU RI nomor 132, dan terakhir surat KPU RI nomor 366. Kemudian maksud dan tujuan pemutahiran ini adalah memperbaharui data pemilih, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar, juga mengeluarkan pemilih yang
memenuhi syarat serta melakukan perubahan-perubahan elemen data pemilih secara berkelanjutan. Baik itu NIK, baik itu nama, gelar, dan lain sebagainya, alamat, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk dan mekanisme penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Kami membuka layanan, baik itu lewat web, pun juga nanti lewat hotline yang mudah-mudahan segera karena memang toolnya, perangkat kerasnya kita belum ada. Insya Allah kalau hibah ada, mudah-mudahan bisa diarahkan untuk membuka layanan hotline. Kemudian juga yang tiga, ini yang tidak kalah pentingnya, mekanisme ini adalah melalui rapat internal dan rapat koordinasi, di mana dalam per bulannya dengan by name, by polling tersebut disampaikan kepada pengawas, partai politik, dinas pendudukan, serta diumumkan di papan keumuman, website, dan sebagainya. Kemudian jadwal pelaksanaan, ini kita membuka layanan data dari pukul 8 sampai 16, tanggal 1 sampai 31 Juli. Pun juga kita telah menyampaikan surat ke berbagai stakeholder dari camat, melalui asosiasi camatnya, kemudian melalui asosiasi perangkat desa dan kepala desa, kemudian satu lagi ke dinas kesehatan. Alhamdulillah, yang lewat surat ke stakeholder yang masuk itu Kecamatan Paseh saja. Kemudian dari layanan data pemilih juga kita mendapatkan dari keluarga besar KPU, dari Pak Asep, dari Bu Silpi, kemudian dari mantan ODP Tanjung Medar, dan juga mantan ODP Situraja dapat. Kemudian dari Polri mulai surat yang terdahulu yang pada bulan Juli ini telah purna bakti. Kemudian kemarin juga ada dari Purnawirawan Angkatan Udara, ada 3 orang yang masuk dari Ganias, Sumedang Utara, beberapa data yang masuk di dalamnya. Kemudian rapat internal ini kita mulai hari ini pukul 9 tanggal 30 Juli 2020. Selanjutnya dilakukan publikasi melalui web, melalui siaran media. Ini segera dilaksanakan karena 10 kabupaten kota kemarin telah melaksanakan DPP dan telah mempublikasikannya di webnya masing-masing. Selanjutnya konsolidasi penempatan pemutahiran data. Tadi sudah diberitahukan beberapa hal. Dengan Disduk Capil kita tidak mendapatkan data karena memang kebijakan awal dari Dirjen Dukcapil. Namun ke depan mungkin nanti ada sedikit pesan dari Pak Dirjen Dukcapil. Kemudian konsolidasi PPDI dan kecamatan hanya Paseh saja. Tadi Paseh, Tanjung Medar, dan Situraja. Polres tadi dari data Purnawirawan yang bulan Juli. Kemudian tanggapan masyarakat Rancakalong, Sumedang Utara, Selatan, dan Ganias. Selanjutnya, hasil pencermatan putaran data ditemukan dari data tersebut. Ada NKK yang kosong, kemudian ada NIK yang kosong, kemudian tanggal lahir kosong, kemudian alamat dusun yang kosong. Karena memang formatnya yang dari tanggapan masyarakat itu tidak sepenuhnya sesuai dengan yang kita berikan. Jadi secara sukarela memberikan datanya terkait data nama dan kemungkinan namanya saja, tapi NIK dan NKK-nya ada. NIK-nya ada, NKK-nya kosong dan sebagainya. Tentu sebaliknya. Kemudian ini kita sudah masuk ke DPT DPB bulan Juli. Ini laki-laki sejumlah 427, 662, kemudian perempuan 430, 638, total 858 300. Presentasi terhadap DPT kita masih kecil, itu di bawah penambahannya 0,68%. Kemudian dari penduduk pindah datang
pindah domisili ini sejumlah 113. Masuk ini masih dalam kabupaten, jadi kita tidak keluar kabupaten. Ini yang keluar ini masih di dalam kabupaten. Ini antar kecamatan dan antar desa dalam satu kabupaten. Kemudian ini pindah keluar kabupaten, kita tidak memiliki datanya. Total pindah dalam kabupaten sejumlah 113 data. Kemudian ini tampilan grafis daftar pemilih dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Ya, lumayan signifikan dari 858.470, kemudian berkurang menjadi 858.330. Ini memang karena banyak yang pada waktu Juli ini adalah, mudah-mudahan ini adalah titik tertinggi kematian akibat COVID-19, mudah-mudahan. Selanjutnya melandai dan menuju zona hijau, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini pengumuman data pemilih berkelanjutan bulan Juli tahun 2021. Seperti yang dikatakan di awal, jadi kita memiliki data dari Situ Raja, kemudian dari Paseh, kemudian di Cimanggung ada juga, Jatinangor ada juga, cuman tidak yang lainnya tidak signifikan penambahannya. Rancakalong meninggal, mohon maaf Paseh ini tidak semua masuk karena kita mepet ke penetapan. Jadi data yang masuk dari Pak Asep belum sepenuhnya dimasuk dalam rekap hari ini. Nanti dia akan masuk di rekap bulan Agustus, yang sekurangnya yang belum masuk di bulan Juli ini. Sumedang Selatan, Sumedang Utara, kemudian Tanjung Medar, total di jumlah pemilih berjalan 858.300. Selanjutnya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli tahun 2021. Ini sesuai dengan format yang dikeluarkan surat KPU RI, formatnya seperti ini. DPB terakhir di 858.475. Kemudian potensi pemilih baru 57. Pemilih TMS 332, perbaikan data tidak ada. DPB bulan Juli, laki-laki 427662, perempuan 430638, jumlah 858.300. Kemudian ini siaran media yang akan nanti di web untuk segera kalau ini sudah ditetapkan untuk segera di-upload ke web. Karena 10 kabupaten kota sudah melaksanakannya. Selanjutnya hambatan dan permasalahan. Ini kita katakan bahwa kita dalam situasi pandemik, apalagi dalam PPKM level 4 ini, adanya pembatasan kerja, kemudian mewajibkan WFH 100%, menjadikan masalah, koordinasi dengan stakeholder juga agak sedikit permasalahan. Kemudian yang kedua, masih didapatkan elemen data yang tidak lengkap, tadi di awal sudah disampaikan, sehingga berdampak pada kualitas data. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini teman-teman, ini yang sebelah kiri ini masukan dari Pak Asep dari Rancakalong ini, kemudian ini dari Bu Silpi, kemudian ini dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara ada 3, ini disertai dengan kartu kuning atau kartu kematian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian silakan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dukcapil.
Tanya suaraan, Pak. Ya, Pak Kadip. Oh ya, nggak kedengaran ya Pak ya? Tidak kedengaran, Pak? Nggak ada suaranya. Nanti saya kirim ke grup ya terkait statement dari Pak Dirjen Dukcapil. Artinya dia sudah memberikan lampu hijau terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Cuman di awal statement beliau bahwa dia tidak memberikan data tersebut ya karena digunakan untuk dinas yang lain. Seperti demikian. Saya kirim ke grup pimpinan terkait statement dari Pak Dirjen Dukcapilnya, Pak. Terakhir, penutup laporan daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juli ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian kegiatan pemeliharaan data pemilih, pencermatan data dalam rangka untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, perubahan elemen data ini kabupaten kota secara berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas. Demikian paparan. Selanjutnya terkait berita acara kami persilahkan ke Pak PLT Subag Rendatin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, ini di screen cap ya? Sudah, Pak. Pak Ton? Punten ke Pak Ton terkait BA, menawi biasa ditampilkan. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, share-nya di sini kan? Di share apa ya? Ya, yang advance sharing. Advance sharing. Screen share, screen share. Ya, bentar. Berapa? Ini, Pak. Itu jangan udah. Ya. Perlu licin. Itu. Mas, betul yang mana? Mas, sekarang kemarin ke orang ya pada kali dia. Jadi ayam sekarang kena di revisi. Ya kan? Kamu foto? Gimana ini? Asal Enggak, Pak Tan? Nah, udah sering. Di mana sini? Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin pimpinan untuk membacakan berita acara rapat internal daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021. Berita acara nomor 41/PL02.1 WA /3211 KPU Hub /7 Romawi /2021 tentang rapat internal daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode bulan Juli. Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang pukul 09.00 KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan rapat internal daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode bulan Juli di tingkat Kabupaten Sumedang. Rapat internal dihadiri secara daring oleh 1. Ogi Ahmad Fauji, Ketua KPU Kabupaten Sumedang. 2. Rahmat Suwanda Praja, anggota KPU Kabupaten Sumedang. 3. Asep Wawan, anggota KPU Kabupaten Sumedang.
4. Yan Sopian, anggota KPU Kabupaten Sumedang. 5. Mamai Siti Maimunah S, anggota KPU Kabupaten Sumedang, dan dihadiri pejabat struktural Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang. Berdasarkan ketentuan Surat Ketua KPU RI nomor 366-PL.02 SD-01-KPU-4-2021 tanggal 21 April 2021 perihal perubahan Surat Ketua KPU RI nomor 132-PL.02 SD-01-KPU-2-2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Hasil rapat internal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumedang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk periode bulan Juli dengan jumlah pemilih sebanyak 858.300 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 427.662 dan pemilih perempuan berjumlah 430.638 tersebar di 277 desa kelurahan, 26 kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Kedua, menerima masukan data dari A. Kepolisian Asal Sumedang, B. Kecamatan, dan C. Tanggapan masyarakat. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Sumedang pada tanggal 30 Juli 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Pauji, Ketua, Rahmat Suwanda Praja, anggota, Asep Wawan, anggota, Yan Sopian, anggota, dan Mamai Siti Maimunah S, anggota, belum ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ton. Selanjutnya acara diuihkeun ke Pak Ketua, mangga. Atau dia terus difotokan ya dokumentasi. Tacan di mute. Di stop dulu screen-nya mungkin. Share screen-nya. Tacan di mute, Tacan di unmute. Pak Jajang, stop screen share, Pak. Nah. Tadi sudah didokumentasikan belum, Coach? Pak Jajang? Sudah? Oke, terima kasih. Tadi Pak Kadi Perdatin, Pak PLT Kasubag Perdatin sudah membacakan baik kondisi terakhir, progresnya, prosesnya lain yang tadi disampaikan oleh Pak Kadi Perdatin. Kemudian juga berita acara sudah dibacakan oleh Pak PLT Kasubag Perdatin. Tinggal nanti setelah kegiatan ini, kalau misalnya memungkinkan hari ini, ditandatangani oleh para komisioner untuk melengkapi berita acara yang tadi dibacakan, begitu ya, supaya kemudian berita acara ini, kalaupun misalnya secepatnya dikirim ke berbagai stakeholders, kita bisa kirim sesegera mungkin. Semakin cepat ditandatangani, semakin cepat juga kita bisa kirim ini ke beberapa stakeholders, begitu ya. Demikian Bapak Ibu semua terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan bulan Juli tahun 2021 pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa
bulan depan kita bisa menyelenggarakan DPB secara langsung begitu ya. Walaupun internal, tapi mudah-mudahan peraturan terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakatnya sudah diperlonggar sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala di kantor. Bukan hanya beraktivitas seperti sedia di kantor, tapi ini kita doakan semoga COVID ini segera selesai begitu ya. Kalau COVID selesai kan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rekan-rekan juga bisa menggali informasi, data dan lain-lain juga lebih leluasa. Itu saja saya kira Bapak Ibu semua. Terkait dengan DPB hari ini, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka sadayana. Itu harus didokumentasikan Tacan, Coach? Sudah, Pak. Sudah di screenshot, sudah di sudah. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya Open kamera. Oke. Pak Dedi. Saya kesakitan. Nah, 1, Beda, 2. Saya open terus, Pak. Bisa gitu Oh ya, bisa gitu ini. Kumacara. kasihan apa Yan? Komite ngicep. Bisa. Nah, oke, badan hari nu lincah teh kadang lamun sakola teh jigana lamun sakola teh guru ngerangkeun teh budakna mah ka mana. Guru ti Payan abdi ge. Kumacarana ieu, kumacarana. Guru yang daring barudak. Anu jadi obrolkan nama anu ke mana itu, Pak? Ruang mana? Tuh ya, ka mana? Hai, carana ieu. Jadi daerah provinsi kan gitu kan. Hah? Di print screen lah terus di crop. Oh. Tidak ada suara. Oyak. Sama. Sugan tadi pris. Pak Sekretaris muncul tah. Ulang dia. Diulang. Penggantian pemain. Ngalicik Payan, ngalicik ah. Siap. Kayaknya padahal kan ngais budak ya tak. Menuju tua. Ngasuh ya teh. Menuju tua. Berapa? Bisa di close ini. Enggak, Pak Jajang kantun di kelas. Oh iya, mangga. Iya. Enak, ngapunten ngawagal waktosna. Atur nuhun sadayana. Betul sadayana, cing sarehat sadayana. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin. Tadi diskusi